Kesempatan mengenyam pendidikan di luar negeri tak jarang menjadi dambaan banyak orang, baik untuk mengenyam pendidikan S1, S2, ataupun S3. Hal inilah yang membuat banyak pihak berbondong-bondong berpartisipasi untuk mengikuti tawaran beasiswa ke Filipina. Bermodal informasi yang diperoleh dari media sosial, sejumlah pihak memutuskan untuk mendaftar program doktor atau S3 di Philippine Women's University. Karena mengacu iklan yang mereka peroleh, disebutkan universitas di Filipina ini menawarkan kesempatan untuk mendaftar kuliah dengan biaya yang murah. Biaya kuliah S3 yang murah ini disebabkan adanya skema beasiswa parsial yang membuat para calon mahasiswa doktoral hanya perlu membayar 30 juta rupiah. Sementara biaya kuliah di universitas tersebut sejatinya mencapai 100 juta rupiah. Mengacu situs resmi universitas, Philippine Women's University merupakan salah satu perguruan tinggi di Filipina yang telah berdiri sejak tahun 1919. Perguruan tinggi ini juga aktif menyelenggarakan program beasiswa dan memiliki berbagai program studi yang dapat dipilih calon mahasiswa. Di saat banyak pihak telah mengira mimpinya akan segera terwujud, nyatanya para calon mahasiswa doktoral ini tak kunjung memulai masa kuliahnya. Padahal mereka telah mendaftar serta membayar sebagian biaya kuliah, hingga memperoleh letter of acceptance dari kampus dan ID card. Namun malangnya, ternyata 207 orang yang sebelumnya tengah bersiap untuk mengenyam pendidikan S3 di Philippine Women's University ini malah terindikasi menjadi korban penipuan. Mengacu pengakuan korban, 207 calon mahasiswa yang mendaftar usai melihat tawaran kuliah di media sosial telah membayar biaya kepada PT PSI. Mereka berharap PT PSI bisa bertanggung jawab atas ketidakpastian yang mereka peroleh. Namun saat mencoba mengkonfirmasi, para calon mahasiswa ini malah mendapat pengakuan dari seorang profesor kalau dana yang sudah mereka setorkan justru digunakan untuk trading. Profesor itu sendiri berinisial BTC, mengaku pengakuan para korban. Profesor ini merupakan orang yang mempromosikan program kuliah di Philippine Women's University dengan skema beasiswa parsial. Alih-alih membantu merealisasikan promosi yang sudah dilakukannya, Profesor BTC malah memperkenalkan 207 calon mahasiswa dengan seorang pengacara berinisial S. Profesor tersebut bersama pengacara S berupaya membujuk para calon mahasiswa untuk memulai kuliah di salah satu universitas di Bogor. Universitas ini kemudian diketahui merupakan milik profesor tersebut. Para korban tawaran penipuan kuliah di Filipina ini mulai dijanjikan bisa cepat mendapat gelar S3 hanya dalam tempo 1 tahun di universitas milik sang profesor. Namun para calon mahasiswa tetap merasa dicurangi dan ganjil dengan tawaran sang profesor. Apalagi universitas yang diharapkan bisa menjadi opsi alternatif tersebut ternyata tidak terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PD-Dikti. Atas semua keganjilan yang dialami, salah satu korban memutuskan untuk membuat laporan atas kejadian yang menimpa mereka kepada Kepolisian Resor atau Polres Metro Bekasi. Korban tersebut juga menuntut Profesor BTC atas aksi dugaan penipuan serta penggelapan dana. Menurut korban yang berinisial A, dana uang telah digelapkan lebih dari 6 miliar rupiah. Polres Metro Bekasi Kota pun telah mulai memeriksa kasus ini dan memanggil sang profesor untuk hadir memberikan keterangan. Namun untuk panggilan pertama pada Selasa 23 April 2024, Profesor berinisial BTC ini malah mangkir dari panggilan kepolisian tanpa alasan yang jelas. Sehingga Polres Metro Bekasi Kota pun kembali memanggil sang profesor untuk panggilan yang kedua. Serta menegaskan jika pihak yang terlapor tidak kooperatif untuk panggilan kedua ini, kasus segera dinaikkan ke status penyidikan. Menurut Polres Metro Bekasi Kota, selain korban yang berinisial A, sebetulnya ada korban-korban lainnya yang membuat laporan setelahnya. Namun karena modus hingga pihak yang dilaporkan merupakan pihak yang sama, sehingga kepolisian menilai laporan yang sudah ada, sudah lebih dari cukup untuk memulai pemeriksaan.
Pihak yang terindikasi menjadi korban tindak penipuan tawaran beasiswa bodong dan penggelapan dana ini terdiri dari berbagai profesi, misalnya pegawai negeri sipil, wirausahawan, hingga konsultan. Selain itu, korban dari kasus ini pun juga memiliki domisili yang beragam. Bahkan, ada korban yang berdomisili di Aceh hingga Papua. Tentunya kabar mengenai kasus ini mendatangkan keprihatinan di masyarakat. Di saat semangat untuk mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih cukup besar di masyarakat kita, malah ada oknum-oknum yang menyalahgunakannya. Apalagi praktek yang diduga aksi penipuan ini dijalankan dengan modus iklan melalui media sosial. Di saat pengguna media sosial di Indonesia pun sudah cukup banyak. Menurut laporan We Are Social, rata-rata pengguna internet di Indonesia berusia 16 hingga 64 tahun di akhir Januari 2024. Sementara ada 139 juta masyarakat yang diketahui berdasarkan identitasnya sebagai pengguna media sosial. Jumlah ini setara dengan 49,9% dari total penduduk di Indonesia. Ya, di saat pengguna internet atau pengakses media sosial di Indonesia yang ternyata sudah cukup banyak, tampaknya hal ini ibarat menjadi pedang bermata dua. Perkembangan teknologi di dunia tentunya membuat kita memang harus beradaptasi dengan segala hal terkait digital. Tapi ingat kembali, kalau segala informasi yang kita terima melalui dunia digital juga perlu kita waspadai. Karena lagi-lagi, pelaku tindak kejahatan juga bisa memanfaatkan kemudahan penyebaran informasi melalui platform digital agar bisa mengincar korban dengan mudah dan tanpa batas. Dari kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana ini, penting kita ingat kembali, modus penipuan senantiasa terus berkembang dan beragam. Tidak hanya berupa penawaran investasi, perjodohan, tawaran magang, pekerjaan, hingga berupa tawaran pendidikan atau beasiswa.